Perkenalkan, nama saya Muhammad Abi Firdaus. Untuk NIM-nya, NIM saya berapa ya? 056871727171. Di sini saya membuat sebuah ERD dengan menggunakan Y-graph diagram. Dari kasus pada soal tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk poin 1, banyak dokter memiliki banyak pasien. Banyak pasien mendaftar pada banyak administrator. Banyak administrator menyerahkan banyak data kepada banyak dokter. Lalu yang terakhir, banyak dokter dapat memeriksa banyak pasien. Nah, dari kesimpulan dari kasus tersebut, langkah awal untuk membuat ERD pada Y-graph diagram. Untuk langkah pertama yaitu kita menentukan entitas terlebih dahulu. Nah, pada contoh kasus tersebut entitasnya ada 3, yaitu ada administrator, pasien, dan dokter. Setelah menentukan entitas, kita menentukan atribut dari masing-masing entitas. Nah, berhubung pada soal tidak dijelaskan secara spesifik mengenai atribut dari masing-masing entitas, kita menggunakan pendekatan data umum yang dipakai untuk rata-rata pada setiap entitas. Contohnya untuk dokter ada nomor HP, nama, ID dokter, admin ada di admin, nama admin, dan seterusnya. Dan untuk aturan penulisan atribut itu wajib diikuti dengan underscore. Nah, setelah menentukan atribut dari masing-masing entitas, kita membuat relasi terlebih dahulu pada setiap entitas. Nah, di sini saya sudah membuat matriks relasi di mana ada 3 entitas. Cara membacanya yaitu dari kiri ke kanan. Contohnya untuk relasi antara dokter dan pasien. Nah, dokter pasien itu dokter memeriksa pasien. Lalu dokter menyimpan data kepada administrator. Ya, untuk relasi selanjutnya yaitu pasien dengan dokter, yaitu pasien diperiksa dengan dokter, yaitu relasinya diperiksa, dan seterusnya. Setelah mendapatkan matriks relasi, kita membuat membuat penambahan relasi dari entitas dan atribut. Nah, untuk menentukan penambahan relasi, kita terlebih dahulu memasukkan relasinya ke dalam masing-masing entitas. Nah, tadi kan sudah dijelaskan di awal untuk kesimpulannya itu banyak dokter memiliki banyak pasien. Nah, jadi relasi yang dimasukkan ke dalam ERD untuk awal-awal yaitu memberikan data. Lalu untuk administrator dengan pasien yaitu relasinya mendaftar. Lalu untuk relasi dokter dan pasien itu memeriksa. Soalnya untuk kesimpulan untuk awal kasus tersebut, relasinya yang memungkinkan untuk masuk di awal yaitu antara memberikan data, mendaftar, dan memeriksa. Nah, setelah itu kita menentukan derajat kardinalitas dari suatu relasi tersebut, apakah one to many, many to one, atau many to many. Nah, berdasarkan kesimpulan yang sudah saya jelaskan di awal, untuk banyak dokter memiliki banyak pasien. Nah, ini berarti relasinya yaitu many to many. Kenapa? Karena banyak dokter itu memiliki banyak pasien. Nah, untuk relasi sudah saya buat dengan alur seperti ini, yaitu banyak dokter memeriksa banyak pasien. Yang poin kedua, banyak pasien mendaftar pada banyak administrator. Nah, untuk yang ini sudah saya buat relasinya, tingkat kardinalitasnya menggunakan many to many. Setelah itu banyak administrator menyerahkan banyak data kepada banyak dokter.
Nah, jadi administrator banyak memberikan data kepada banyak dokter. Untuk simbol dari simbol dari many to many itu ada pada simbol seperti yang saya klik warna kuning tersebut. Nah, setelah menentukan kardinalitas dari suatu entitas, karena relasi dari suatu entitas tersebut menggunakan many to many semua, maka jika suatu entitas menggunakan relasi to many, maka akan membentuk sebuah entitas di mana atribut dari entitas tersebut diperoleh dari primary key dari masing-masing entitas. Contohnya seperti diagram yang sudah saya PRD yang sudah saya buat final di atas ini. Nah, untuk awal-awal tadi kan memberikan data itu kan relasinya many to many. Nah, dari memberikan data tersebut maka akan muncul membuat sebuah entitas di mana entitasnya itu dokter admin, di mana atributnya itu mencakup keseluruhan dari masing-masing entitas. Untuk primary key dari dokter yaitu ada ID dokter, maka di sini juga dimunculkan primary key dari si dokter. Begitupun juga dengan administrator. Untuk yang relasi lain juga sama, ada ID admin dan ada ID pasien. Nah, setelah itu kita menentukan masing-masing tingkat kardinalitas atau relasi dari setiap entitas. Contohnya di sini adalah dokter admin memberikan data. Nah, tadi kan sudah saya buatkan matriks relasinya, tinggal kita tambahkan yang awalnya memberikan data menjadi ditambahkan untuk menyimpan data. Juga sama dengan yang antara administrator dengan pasien, yang tadi awalnya cuma mendaftar, sekarang ada penambahan untuk menyimpan. Nah, di masing-masing penambahan tersebut ada relasi yang muncul pada kedua entitas tersebut. Contohnya untuk entitas dokter admin itu memberikan relasinya yaitu many to one, di mana dokter admin itu banyak dokter admin itu memberikan data kepada hanya satu administrator. Terus si dokter itu hanya satu dokter yang menyimpan data kepada dokter admin. Begitupun juga untuk relasi antara administrator dan dengan pasien. Administrator hanya melayani satu administrator melayani banyak daftar pasien. Sedangkan satu pasien melakukan banyak pendaftaran kepada administrator. Nah, dari penambahan kardinalitas tersebut dari relasi to many yang memunculkan entitas baru dengan atributnya dari masing-masing primary key, saya buat dengan garis putus-putus tersebut seperti gambar berikut. Nah, ada 3 garis putus-putus sehingga final dari ERD-nya seperti ini. Sekian, terima kasih. Jadi untuk penutupannya itu pertama-tama kita membuat entitasnya apa, lalu menentukan atributnya, setelah itu membuat relasi matriksnya, setelah itu membuat tingkat kardinalitasnya, apakah relasi tersebut many to many, one to many, atau many to one, berdasarkan
studi kasus soal yang sudah dicantumkan sebelumnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.